Ah, nanti juga bakal copot dan diganti sama gigi permanen. Nggak apa-apa lah kalau gigi si kecil berlubang. Eits, siapa nih yang masih mikir kayak gini? Jangan salah ya bun, gigi anak berlubang itu bisa berbahaya loh. Mulai dari bikin sakit gigi sampai kerusakan gigi anak secara permanen. Nah, untuk tahu informasi lebih lengkapnya, tonton aja video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Oke, saya coba jelasin satu persatu ya, mulai dari penyebab gigi berlubang dulu kali ya. Nah, Bunda tahu nggak kalau ada kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin si kecil itu lebih beresiko mengalami gigi berlubang? Apa aja tuh? Yang pertama, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis, misalnya es krim, coklat, donat, dan juga permen. Terus yang kedua nih, kebiasaan menggunakan botol untuk menyusu. Lalu yang terakhir, anak masih belum terbiasa untuk menyikat gigi secara rutin alias malas sikat gigi. Semua kebiasaan tadi yang saya sebutkan itu bisa meninggalkan sisa makanan atau minuman di sela-sela gigi dan menjadi sumber makanan buat bakteri yang ada di situ. Nah, akhirnya bakteri berkumpul, berkembang biak, dan membentuk plak pada gigi. Nah, plak ini nih yang lama-lama dia akan berubah menjadi asam, terus mengikis lapisan gigi yang namanya enamel sehingga membuat gigi anak itu jadi berlubang. Lalu mungkin Bunda jadi bertanya-tanya nih, kalau udah berlubang, apa sih bahayanya? Lagian ntar bakal copot juga kan gigi susu si kecil. Nah, anggapan ini harus saya lurusin dulu nih, karena walaupun gigi susu anak itu akan digantikan dengan gigi permanen, tapi gigi berlubang sebenarnya tetap bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Mulai dari rasa nggak nyaman yang dialami si kecil, sampai dengan gangguan pada gigi yang sifatnya lebih serius. Oleh karena itu penting banget buat Bunda dan Ayah juga untuk bantu si kecil menjaga kesehatan giginya. Selengkapnya akan saya jelasin sebentar lagi, tapi kalau Bunda ingin konsultasi masalah gigi si kecil, terus belum sempat nih untuk ketemu langsung dengan dokter giginya, nah Bunda bisa coba juga chat dokter gigi melalui aplikasi Halo Dokter secara online. Lewat aplikasi ini, Bunda bisa tanya-tanya dengan dokter gigi sepuasnya. Responnya cepat, jawabannya juga akurat. Terus kalau ternyata si kecil butuh obat pereda nyeri misalnya, dokternya juga bisa tuh resepin obat lewat chat yang bisa Bunda tebus langsung dan diantar ke rumah hanya kurang dari 2 jam aja. Tuh, praktis banget kan? So, abis nonton video ini langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di awal tadi saya udah bahas dikit tentang bahaya yang bisa terjadi kalau gigi berlubang anak dibiarin gitu aja. Nah, bahayanya itu bisa berupa yang pertama adalah sakit gigi. Nah, kondisi ini tuh paling rentan terjadi saat ada lubang pada gigi. Bayangin aja bun, orang dewasa aja itu bakalan ngerasa nggak nyaman kan kalau sakit gigi, apalagi kalau anak-anak. Tentunya si kecil juga jadi susah makan, susah tidur, bahkan rewelnya itu loh bisa jadi nggak ketulungan. Yang kedua, karena plaknya makin lama makin tebel dan mulai rusak, lama-lama gigi si kecil tuh jadi keropos, mudah patah, bahkan bisa copot sebelum waktunya. Yang ketiga, kalau sampai gigi berlubang itu terinfeksi oleh kuman, maka akan memicu terbentuknya benjolan di gusi yang mungkin berisi nanah. Nah, kondisi ini disebut juga abses gigi. Berikutnya yang keempat, itu kalau kerusakannya makin dalam tuh, lubang di tempat calon gigi tetap atau gigi permanen itu bisa jadi rumah bakteri. Nah, kalau udah begini, calon gigi tetap pun bisa ikut-ikutan rusak, bun. Nah, kondisi ini bakal berdampak pada pertumbuhan gigi si kecil ke depannya nanti. Gimana? Udah makin jelas bahayanya kan, Bun? Nah, ini nih alasan kenapa gigi berlubang pada anak itu nggak boleh dianggap sepele dan perlu segera ditangani serta diperiksa oleh dokter gigi. Selanjutnya, supaya gigi si kecil nggak berlubang, Bunda perlu menerapkan beberapa kebiasaan sehat. Nah, saya mau kasih tahu nih. Yang pertama, ajak dan ajari si kecil untuk rutin menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari sebelum tidur. Yang kedua, Bunda dan Ayah bisa pilih sikat gigi dengan bulu yang lebih lembut supaya gusi anak itu nggak terluka. Yang ketiga, gunakan selalu pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, untuk anak berusia 3-6 tahun, penggunaan pasta gigi ini hanya sebesar biji beras aja ya Bun, jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang keempat, ajarin si kecil buat menyikat giginya dengan perlahan supaya gusinya nggak terluka. Lanjut yang kelima, rutin melakukan pemeriksaan gigi anak setiap 6 bulan sekali. Lalu yang keenam, batasi anak mengonsumsi makanan dan minuman manis. Jangan kebiasaan tuh dikasih jajanan kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kalau anak sudah bisa minum menggunakan gelas, jangan gunakan botol susu lagi. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau informasi ini bermanfaat buat Bunda, jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan ya.
Terus jangan lupa juga buat subscribe ke YouTube channel Halo Dokter biar Bunda nggak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Dan kalau Bunda punya saran soal topik kesehatan menarik lainnya yang mau dibahas sama saya atau teman-teman dokter saya yang lain, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, see you all viewers dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.